dimaafkan atau tidak disucikan oleh Allah pada hari kiamat. Walhum azabun alim, bagi mereka adalah azab yang pedih. Maksud wala yuzakihim di sini ini artinya tidak dimaafkan, tidak disucikan. Sudah. Allah tidak mau maafkan. Wa qad saqa Ibnu Katsir ahaditsun katsirah tata'allaqu bi hadhil ayah. Ibnu Katsir memaparkan dengan hadis yang banyak terkait dengan ayat ini. Minha al-hadis alladhi rawahu Muslim wa ahli sunan wa Ahmad wa Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumil qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Qultu ya Rasulullah man hum? Khasiru wa khabu. Qala wa a'aduhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musbil wal munfaqu sil'atahu bil halbil kadhib wal mannan. Ibnu Katsir memaparkan dengan hadis yang banyak tentang ayat ini. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Ahlu Sunan, Ahmad, Abi Dzar berkata, Rasulullah SAW bersabda, salah satu la yukallimuhumullah, 3 macam orang yang tidak dilawan bicara oleh Allah. Wala yazuru ilaihim yaumil qiyamah, 3 macam orang juga yang tidak ditengok, yang tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat nanti. Wala yuzakkihim, dan 3 macam orang juga yang tidak akan dimaafkan oleh Allah SWT. Walahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Yang mana yang 3 orang itu? Manhum ya Rasulullah, mana mereka yang 3 itu? Khasiru wa khabu, kata Nabi. Mereka merugi, mereka merugi, mereka merugi. Sampai Nabi mengulangi kata-kata khasiru wa khabu itu sampai 3 kali. Mereka merugi. Khasiru wa khabu itu sama pemahamannya. Merugi, merugi, merugi mereka. Mana mereka ya Rasulullah? Yang pertama al-musbil. Al-musbil itu orang yang memanjangkan sarungnya sampai ke tanah, mengeros-eros ke tanah. Orang yang memanjangkan celananya sampai menyapu tanah itu. Karena itu disebut sombong oleh Allah SWT. Itu mereka tidak ditengok nanti pada hari kiamat. Tidak dilawan bicara oleh Allah SWT nanti pada hari kiamat. Tidak dimaafkan oleh Allah SWT pada hari kiamat. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah wal munfaqu sil'atu bil halbil kazib. Dia menjual barangnya itu, menjual apa kan? Jual motor kan? Jual mobil kan? Munfaqu sil'atu bil halbil kazib. Munfaqu itu dia menyembunyikan aib-aib barangnya itu. Barangnya itu ada aibnya, ada tercelanya, disembunyi-sembunyikannya. Bagus ini, bagus ini, bagus ini. Bil halbil kazib, lebih-lebih dia bersumpah, demi Allah ini bagus ini. Padahal bagusnya itu hanya 60% saja, 40% sudah rusak itu. Ya. Maka itu mereka tidak akan ditengok oleh Allah pada hari kiamat besok. Lalu yang ketiga Rasulullah yang tidak ditengok, wal mannan. Wal mannan itu orang yang menyebut-nyebut pemberiannya, yang menyebut-nyebut apa namanya, sesuatu yang diberikan kepada orang itu namanya mannan. Kalau tidak saya memberikan, membantu dia, mana dia bisa itu. Nah ini manusia-manusia yang begini yang akan tidak ditengok pada hari kiamat nanti oleh Allah SWT. Menyebut-nyebut pemberiannya dengan menyakiti orang yang diberinya. Kalau tidak saya bantu itu tidak bisa itu bantuan saya itu. Mannan namanya. Kalau menurut saya, menurut ulun ini berapa banyak hamba Allah yang bersifat macam ini. Inilah yang tidak akan dilihat oleh Allah nanti pada hari kiamat. Ya. Orang-orang yang tidak dilihat oleh Allah nanti pada hari kiamat. Itu satu riwayat. Nah, di dalam riwayat yang lain, agak mirip-mirip ini, kita sama saja ya. Di dalam riwayat yang lain, qala sallallahu salah satu la yukallimuhu Allah yaumil qiyamah wa la yanzur ilaihim wa la yuzakkihim lahum azabun alim. Al-musbil izarahu, sama. Orang yang memanjangkan kain sarungnya atau celananya, apanya. Wal mannan allazi la yu'tu syai'an illa mannahu. Orang yang menyebut-nyebut pemberiannya, ya. Lalu yang ketiga, wal munfiqu sil'atu bil halbil kazib. Dia menyembunyikan aib barangnya kalau dia menjual kepada orang, lalu diiringi dengan sumpah palsu juga. Ini yang tidak ditengok oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Lalu di dalam riwayat yang lain,
Qala sallallahu alaihi wasallam la yazuru ilaihim gadan. Ada tiga macam orang yang tidak ditengok oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Di dalam riwayat ini yang pertama, syaikhun zanin, orang tua berzina. Udah tua semua, umur 100 tahun, 80 tahun masih berzina juga. Tidak ditengok oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah warajulun ittakhazal iman bid'ati. Seseorang ittakhazal iman bid'ah, menjadikan imannya itu sebagai barang dagangan saja. Demi Islam, bersumpah dia berkedok dengan Islam lah kalau bahasa kita ini. Ya. Saya beriman, berkedok dengan Islam, padahal tujuannya lain. Itu tidak ditengok juga oleh Allah SWT nanti pada hari kiamat. Yahlu fi kulli haq wa batil. Mereka bersumpah setiap kebenaran dan kebatilan. Lalu yang ketiga adalah wa faqirun muhtalun yazhu. Orang miskin yang bergaya glamor. Tak tahu rumah bocor, penghasilannya begitu-begitu juga. Kok sombong gayanya macam orang sugih, macam orang kaya. Ini juga yang tidak ditengok oleh Allah nanti pada hari kiamat. Ini dalam satu riwayat. Lalu yang terakhir yang tidak ditengok oleh Allah nanti pada hari kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salasatun la yanzuru Allah ilaihim yaumal qiyamah. Ya. Wal mar'atu mutarajjilatun al mutasabbihah birrijal wad dayus. Ya, ada dua. Yang tidak ditengok oleh Allah pada hari kiamat. Yang pertama, wal mar'atu mutarajjilatun mutasabbihah birrijal. Apalah istilah kita mutarajjilah di sini nih? Perempuan yang kelaki-lakian. Apa sih bahasanya itu? Perempuan yang melaga bergaya seperti laki-laki. Tomboy kalau bahasa kita sekarang nih. Wal mar'atu mutarajjilah al mutasabbihah birrijal itu. Perempuan yang tomboy, yang kelaki-lakian, silat, pakai celana dan sebagainya, mirip cukurannya seperti laki-laki. Ini yang tidak akan mendapat teguran nanti pada hari kiamat. Padahal dia Islam. La ilaha illallah. Lalu yang kedua yang tidak ditengok oleh Allah pada hari kiamat nanti, wadayus. Dayus itu apa kalau bahasa kita? Mucikari, Pak. Ya. Mucikari. Ya. Apa bahasa sini? Mucikari ya. Ya. Itu dayus ya. La yadkhulunal jannah. Mereka tidak akan masuk surga itu yang seperti itu. Dan yang ketiga al-mannan. Orang yang menyebut-nyebut pemberiannya itu juga tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahumullah. Jadi ini kesimpulannya jemaah sekalian, sombong adalah paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh sombong. Yang boleh sombong hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi beberapa orang yang dibenci oleh Allah sehingga Allah tidak melawan berbicara, maksudnya tidak melawan berbicara, umat-umatnya menabi lain, umat-umatnya ada yang ke neraka, ada yang ke surga, sudah semuanya dari umat Nabi Adam, ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Dia dibiarkan begitu saja. Sehingga dia berkata, saya belum panggilannya ya Allah, malaikat Allah, saya belum. Lalu malaikat menunjuk dia, ya ibadallah, hai hamba Allah, bukankah engkau dulu sifatmu begini, ya, sifatmu sombong, maka Allah tidak memaafkan kau. Ya. Bukankah kau begini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukankah wa malikun kazzab, bukankah ada tiga ya. Syekhun zanin, orang tua berzina, wa malikun kazzab, pejabat-pejabat yang mendustai rakyatnya, wa ainun mustakbir, orang-orang miskin tapi sombong. Bukankah engkau dulu menjabat ya? Jadi apa? Jadi wali kota, jadi gubernur. Engkau mendustai ya orang yang kau pimpin. Jadi Allah tidak menghiraukan kamu. Begitu sudah selesai seluruh umat yang ke surga sudah ke surga, yang ke neraka sudah ke neraka, dia dibiarkan di padang mahsyar begitu saja. Lalu terakhir, hai malaikatku, borgol dia masukkan ke dalam neraka. Kalau dia terakhir masuk ke dalam surga, ya, kulihal. Ini borgol masukkan dia ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Itulah tiga macam orang yang tidak dimaafkan, tidak dilihat, dan tidak dilawan berbicara oleh Allah SWT. Yang pertama adalah syekhun zanin, orang tua berzina, wa malikun kazzab,
pejabat-pejabat yang pembohong, pendusta mendustai rakyatnya, wa'ailun mustakbir, dan orang miskin yang bersifat sombong. Nah, mungkin itu sajalah yang dapat kami sampaikan kepada jemaah sekalian. Kami akhiri, wallahul muwaffiq wal hadi ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.